Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu tentang penyajian data tunggal. Pada pelajaran kali ini, kita akan lebih memfokuskan bagaimana cara untuk membaca setiap data yang tertera pada diagram garis, gambar, maupun diagram batang. Oke, pertama kita lihat sebuah data yang berada pada gambar ini. Data tersebut merupakan data banyak pengunjung sebuah toko serba ada dalam seminggu. Nah, ada hari Senin sampai hari Ahad, hari Minggu atau hari Ahad. Bisa kita lihat hari Senin 156, Selasa 223 orang, dan sampai seterusnya. Oke, cara membaca data tersebut ketika ada pertanyaan yang di bawahnya, tentukan jumlah pengunjung paling sedikit, pengunjung paling banyak, dan jumlah pengunjung dari hari Senin sampai hari Ahad. Nah, ini sangatlah mudah. Yang pertama adalah jumlah pengunjung paling sedikit. Bisa kita lihat mulai dari hari Senin sampai hari Ahad itu adalah berada pengunjung paling sedikit itu adalah terletak di hari Senin. Jumlahnya adalah 156 orang. Dan jumlah pengunjung paling banyak itu adalah terdapat pada hari Sabtu dengan jumlah 430 orang. Nah, sementara jumlah pengunjung dari hari Senin sampai hari Ahad adalah berarti jumlah keseluruhan pengunjung dari Senin sampai hari Ahad atau hari Minggu. Otomatis caranya adalah dengan menjumlahkan atau menambahkan jumlah pengunjung dari hari Senin sampai hari Ahad. 156 tambah 232 tambah 255 tambah 283 tambah 320 tambah 430 tambah 340. Nah, itu jumlahnya sama dengan 2016. Baiklah, kita tulis di sini. Jumlah pengunjung tadi yang paling sedikit itu adalah hari Senin. Nah, ini paling sedikit. Kita beri tanda S, sedikit. Sementara jumlah pengunjung paling banyak adalah di hari Sabtu. Jumlahnya 430. Itu banyak. Nah, sementara pertanyaan ketiga, total jumlah pengunjung dari hari Senin sampai hari Ahad itu adalah dijumlahkan keseluruhannya. Totalnya sama dengan tadi hasilnya. Jumlah keseluruhannya adalah 2016. Nah, seperti itu untuk membaca data yang pertama. Baiklah, kita akan masuk contoh membaca data yang kedua. Kali ini adalah berbentuk diagram garis, yang mana data ini adalah data nilai ulangan matematika. Nah, terlebih dahulu kita lihat datanya terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan. Oke, kita lihat. Pada nilai 60, nilai matematika 60. Nah, nilai matematika 60 itu jumlah siswa yang mendapatkan nilai 60, otomatis titiknya di sini adalah sebanyak 2 orang. Itu untuk nilai 60. Seterusnya, jumlah siswa yang mendapatkan nilai 70 itu berjumlah sebanyak, titiknya di sini kita lihat 6 orang. Berarti yang mendapatkan nilai 70 itu ada 6 orang. Lalu jumlah siswa yang mendapatkan nilai 80, kita lihat titiknya sebanyak 8 orang. Terus jumlah siswa yang mendapatkan nilai 90, titiknya di sini kita lihat sebanyak 3 orang. Terakhir, jumlah siswa yang mendapatkan nilai 100 itu adalah sebanyak 1 orang. Nah, kalau misalkan kita susun nilai 60 tadi
jumlah siswa yang mendapatkan nilai 60 itu sebanyak tadi 2 orang. Oke, yang mendapatkan nilai 70 itu sebanyak 76 orang. Yang mendapatkan nilai 80 itu sebanyak 8 orang. Yang mendapatkan nilai 90 sebanyak 3 orang. Yang mendapatkan nilai 100 sebanyak 1 orang. Oke. Lalu muncul sebuah pertanyaan untuk membaca penyajian data pada diagram garis berikut. Nah, pertanyaannya adalah nilai ujian atau ulangan matematika yang paling banyak didapatkan oleh siswa, yang jumlah siswanya paling banyak adalah nilai. Nah, kalau misalkan kita lihat nilai ujian matematika yang merupakan nilai yang paling banyak didapatkan oleh siswa adalah nilai 80, karena ada 8 orang siswa yang mendapatkan nilai 80. Jadi, nilai yang terbanyak yang didapatkan oleh siswa pada nilai ulangan matematika adalah nilai 80, yaitu sebanyak 8 orang yang mendapatkan nilai 80. Nah, seperti itu cara membaca datanya. Terus, kalau misalkan pertanyaannya adalah jika batas nilai 80 jika batas nilai 80 ini adalah KKM-nya, berarti di bawah 80 itu adalah nilai remedial. Di atas 80, dari 80 sampai ke atas sampai ke 100 itu adalah yang termasuk lulus dalam ulangan matematika. Di bawah 80 itu adalah remedial. Nah, jika pertanyaannya adalah jika batas kelulusan itu adalah 80, maka berapa banyak siswa yang tidak lulus? Nah, berapa banyak siswa yang tidak lulus? Otomatis siswa yang tidak lulus adalah siswa yang mendapatkan nilai 70 dan 60. Kita lihat, siswa yang mendapatkan nilai 70 itu 6 orang. Sementara siswa yang mendapatkan nilai 60 itu 2 orang. Berarti berapa banyak siswa yang tidak lulus? 6 tambah 2 orang sama dengan 8 orang. Berarti siswa yang tidak lulus pada nilai ulangan matematika adalah berjumlah 8 orang. Karena 6 orang ini nilainya 70 dan 2 orang ini nilainya 60. Nah, seperti itu. Lalu pertanyaan berikutnya, oke, kalau misalkan batas kelulusan itu masih sama, adalah 80, batas kelulusan adalah 80, berapakah jumlah siswa yang lulus? Berarti kalau misalkan jumlah siswa yang lulus adalah nilai 80, nilai 90, dan nilai 100. Itu adalah mereka-mereka yang lulus. Nilai 80 itu sebanyak 8 orang yang mendapatkan, ditambah nilai 90 ini didapatkan sebanyak 3 orang, tambah lagi nilai yang 100 didapat sebanyak 1 orang, berarti 8 tambah 3 tambah 1 sama dengan 12. Berarti jumlah siswa yang lulus itu sebanyak 12 orang. Nah, seperti itu untuk membaca data pada diagram garis. Oke, baiklah, kita masuk pada contoh soal berikutnya, yaitu kita akan membaca penyajian data dalam bentuk diagram batang. Nah, kita di sini menggunakan contoh diagram batang, yaitu data lulusan SMA X tahun 2001 sampai 2004. Bisa kita lihat yang pertama, di tahun 2000 kelulusan jumlah banyak siswa lulusan itu adalah 20.
Di tahun 2001 banyak siswa yang lulus adalah 40. Di tahun 2002 banyak siswa yang lulus adalah sebanyak di antara di sini garisnya di antara 40 dan 60, berarti 50 anak yang lulus. Di tahun 2003 banyak siswa yang lulus adalah, itu garisnya di tengah lagi, di antara 60 dan 80. Antara 60 dan 80 itu adalah 70. Berarti di tahun 2003 jumlah siswanya yang lulus adalah 70. Di tahun 2004 jumlah siswa yang lulus adalah 100. Nah, lalu muncul sebuah pertanyaan dalam membaca diagram batang. Di tahun berapakah jumlah siswa paling banyak meluluskan jumlah siswa yang paling banyak lulus itu terdapat pada tahun, nah otomatis terdapat pada tahun 2004 karena jumlahnya adalah 100 orang paling banyak. Nah, jadi jumlah terbanyak yang lulus itu terdapat pada tahun 2004. Oke, lalu di tahun berapakah jumlah siswa yang lulus di SMA X itu paling sedikit? Yaitu di tahun 2000, karena yang lulus hanya 20 orang, hanya sedikit. Nah, seperti itu cara membacanya. Lalu misalkan di tahun 2001 ini, di tahun 2001 ada berapa siswakah yang lulus? Nah, kita lihat ke samping. Oke, jumlah siswa yang lulus di tahun 2001 adalah 40 orang. Nah, seperti itu untuk membaca data pada diagram batang. Kita akan memasuki cara membaca data yang berikutnya. Sekarang ada data tunggal. Ini adalah data, kita anggap ini adalah data nilai. Suatu nilai ada 20, 22, 24, 20, 24, 22, 24, 24, 23, 25, 26, dan 30. Oke, kita buat suatu pertanyaan. Tentukanlah data mana yang terkecil dan terbesar. Oke, hal pertama yang harus kita lakukan ketika mendapatkan data yang acak seperti ini, maka kita urutkan data tersebut dari urutan yang paling kecil sampai urutan yang paling besar. Oke, kita urutkan terlebih dahulu data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang terkecil di sini adalah 20. Nah, tidak ada angka yang lebih kecil dari angka 20. Berarti yang kita buat pertama adalah 20. Oke. Data berikutnya adalah yang terkecil ada angka 20 lagi. Jadi angka 20 di sini ada dua angka. Nah, angka 20 di sini ada 2 angka. Berarti yang harus kita buat angka berikutnya adalah tetap angka 20. Karena kita tidak boleh membuang satupun angka. Walaupun angkanya sama, tetap dibuat dan harus berurutan angka yang sama. Yang terkecil berikutnya adalah angka 22. Ada berapa angka 22 di sana? Ada 2 juga ternyata. Dan buat kedua-duanya, angka 22. Setelah angka 22, angka terkecil berikutnya adalah angka 23. Ada berapa angka 23 di sana? Hanya ada 1 angka. Oke, lanjut angka berikutnya. Adalah angka 24. Ada 24 di sini. Ada berapa angka 24? 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka. Buat angka 24-nya 4 angka. Ini kita mengurutkan data dari terkecil sampai terbesar. Oke, selanjutnya adalah setelah 24, apalagi yang besar dari 24 adalah 25. Ada di sini angka 25, ada 1 buah. Oke, berarti 25. Setelah itu angka 26. 26 juga 1 angka. Setelah itu terakhir adalah angka 30.
Nah, berarti inilah data yang telah kita susun dari data acak di atas. Nah, pertanyaannya adalah tentukan tentukanlah data mana yang terkecil, dan yang terbesar. Oke, yang terkecil sama-sama bisa kita lihat yang angka paling kecil di situ adalah 20. Sementara data yang terbesar itu adalah angka 30. Nah, seperti itu untuk menentukan data yang terkecil dan terbesar. Oke, kita masuk pada pertanyaan berikutnya, ialah tabel mana yang sesuai dengan data yang di atas. Nah, ini datanya. Nah, di antara tabel A dan B ini, tabel manakah yang sesuai dengan data yang di atas ini? Maka yang harus kita cari pertama kali adalah jumlahnya. Oke, kita lihat tabel A terlebih dahulu. Angka 20 itu ada 3. Benarkah di sini ada 3 angka 20? Tidak, karena angka 20 hanya ada 2. Angka 22 ada 5 katanya. Sementara di sini angka 22 hanya 2. Angka 23 itu hanya 1 angka. Nah, berarti tabel data A ini tidak tepat. Oke. Kita lihat data yang B. Nah, data yang B kita lihat pertama angka 20. Apakah ada 2? Kita lihat 1, 2, benar. Oke, selanjutnya angka 22 itu ada 2 juga. Kita hitung 1, 2, benar. Selanjutnya di sini angka 23 itu ada 1 angka. Kita lihat 23, 1, benar. Yang 24 itu ada 4 angka. Kita lihat 1, 2, 3, 4, pas, benar. Angka 25 ada 1 angka. 1, benar. Angka 26 ada 1 angka, benar. Angka 30 ada 1 angka, benar. Jadi tabel yang sesuai dengan data di atas itu adalah yang benar adalah nomor B. Yang A jawabannya salah. Jadi yang benar itu jawabannya adalah B. Nah, seperti itu. Baiklah, kita masuk pada contoh soal yang terakhir, yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, kita lihat pada contoh soalnya adalah buatlah diagram batang dari data berikut ini. Putih ada 2, hitam 3, merah 3, kuning 4. Nah, oke. Untuk putih kita beri lambang P, hitam H, merah M, kuning K. Nah, untuk mempermudah kita beri lambangnya saja. Oke. Putih di sini diagram batangnya adalah sebanyak 2, otomatis 2 posisinya di sini. Nah, jadi bentuk gambar diagram batangnya adalah harus setinggi sama dengan 2, maka posisinya di sini. Hitam itu 3 posisinya setinggi ini. Nah, maka diagramnya adalah seperti ini. Oke, terus untuk merah, itu merah juga 3, sama dengan hitam tinggi posisinya. Oke, terakhir kuning itu adalah 4 tingginya di sini. Nah, ini diagram batang. Oke, maka jadilah diagram batang dari data warna pada tabel di atas ini. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.